Jadi Pak mungkin yang agak lapang dituntun biar bisa melihat. Jadi ini. Oke, Ca, Karama coba atur napas dulu kayak jago kayak siapa? Pai Sucen. Oke, Ca, Carriot, Kyungre, Sija. Boleh tepuk tangannya dong buat Echa. Ya Allah. Ini karena pakai rok aja ya, kalau nggak pakai rok, wah ini pasti hebat banget ya, hebat banget. Oke Pak, boleh ke sini lagi. Echa, udah 2 kali ya, nambah lagi. Nanti siang kita coba. Oke Ca, Echa, Karama mau tanya dari pengalaman Echa ini jadi tadi kan belajar komputer, ya kan, bahasa Inggris, taekwondo. Ada nggak sih cita-cita kamu yang paling dalam yang pengen kamu raih sekarang? Nikah. Mama Ambar, I'm not responsible of your princess decision. Mau nikah. Subhanallah. Ini video di-upload di YouTube nih, ntar kalau yang nonton. Oke nih, ya oke Ca, cita-cita kamu yang kepengen banget kan, karena kalau memotivasi orang udah pasti, ya kan, dengan apa yang kamu miliki memotivasi orang udah pasti. Cita-cita Echa yang dari kecil paling pertama kali muncul waktu Echa masih balita punya cita-cita itu apa, Ca? Waktu masih kecil aku tuh pengen banget jadi ustazah. Subhanallah, ustazah. Karena apa ya? Guys, cocok gak sih? Ini fotogenik gak jadi ustazah nih? Cocok ya, subah banget katanya. Ya Allah. Ya Ca, insya Allah kita doakan nanti Echa ini jadi ustazah yang kalau diganggu jago taekwondo. Itu namanya ustazah taekwondo. Ini ya teman-teman, kenapa saya mengangkat buku Bukan Bidadari Biasa ini, tidak lain dan tidak bukan adalah karena saya salut dengan keluarganya Echa. Dan di sini ada juga keluarga saya, alhamdulillah diwakili oleh ibu saya, ada istri saya, ya. Tadi yang naik ke sini putra saya. Alhamdulillah ini kami diberikan Allah keluarga yang suportif, yang mendukung. Tapi masih banyak di luar sana, ya Pak. Iya, betul. Ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin dikaruniai putra-putri yang kondisinya seperti kami, tapi malu Pak. Jadi diumpetin di rumah. Ketika ditanya, jangan deh, anak saya ada kekurangan gitu. Atau mungkin mengalami perundungan, ya, sehingga hancur hati orang tuanya ketika anaknya itu sekolah, dirundung oleh teman-temannya, tidak disupport oleh sekolah. Harapan kami adalah buku Bukan Bidadari Biasa ini nantinya bisa menjadi penyemangat, bisa menjadi teman, bisa menjadi pemanjang tangan. Karena story kayak Echa ini jarang ya Pak, gimana Pak? Oh iya, betul sekali ya Kak Ama. Yang tadi sempat Kak Ama katakan bahwa memang di luar sana masih banyak ya orang-orang yang memiliki kebutuhan yang sangat spesial gitu ya. Kita dalam artikan masih malu untuk mengekspresikan dirinya gitu ya, untuk tampil di depan umum. Betul. Tapi alhamdulillah semakin kesini ya kan sudah di kancah internasional juga ya Kak Ama. Betul. Mulai namanya atlet-atlet para games gitu ya, orang-orang yang memiliki kemampuan yang sangat luar biasa yang diberikan kesempatan untuk tampil gitu ya, mengembangkan bakatnya luar biasa. Dan apa aja sih yang ada di dalam buku Bukan Bidadari Biasa gitu ya. Jadi ini bukunya, ini full color Pak. Ada foto-foto kegiatannya Echa. Ada temennya Echa yang bilang, nih gua tunjukin prestasi lo katanya. Wih, iya betul sekali. Temennya Echa. Oh, ada orang ya. Sekali itu ya bukunya ya. Nah, apa aja ada di dalamnya? Yang pertama tentu prolog. Jadi ini dibuka dengan prolog Echa ikut kegiatan taekwondo. Pengalaman masa kecil, saudaranya siapa saja,
di sekolah sebelum masuk Al-Fajri ini bertemu dengan siapa nih? Ada Bu Ruri, gurunya Echa. Kemudian di sini ada Bu Ria, ada Bu Delvi. Kalau Bu Delvi saya ingat banget karena memang namanya legendaris. Iya betul. Ya. Kemudian ya ada bab yang membahas tentang bagaimana Echa belajar taekwondo. Ada juga tentang selendang dan sayap. Jadi selendang dan sayap ini menggambarkan bahwa Echa ini untuk melengkapi dirinya belajar banyak hal ya. Nah tadi katanya mau jadi ustazah. Testing, mau nggak testing? Kayaknya menarik itu ya yang di bagian selendang dan sayap ya. Seperti apa tuh kayaknya? Nah, ini testing nih. Kata-katanya luar biasa. Ustazah itu kan hafalannya bagus ya Pak. Kita testing. Betul. Oke, siap ya. Cak, testing Cak. Karama bacakan penggalan ayat, kamu lanjutin. Bismillah insyaallah. Subhanallah. Oke. Yang ini nih. Ya. Fazakir innama anta muzakir. Lasta alaihim bimusaytir. Subhanallah. La ma tawalla wa kafar. Fayu'azzibuhu Allahul azabal akbar. Inna ilayna iyabahum. Thumma inna alayna hisabahum. Subhanallah. Sampai sore mau ya Cak? Lagi. Testing lagi kurang ke Afdol lah nih kayaknya udah tahu nih. Ya udah tahu nih. Testing lagi. Ini ada titik-titiknya, kamu lanjutin Cak, atau kamu lengkapin boleh? Ya. Titik. Ini Karama ngasih soalnya susah loh. Titik atisofoh. Fa'idha ja'atis saffah yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum Ya pokoknya gitu deh. Pokoknya gitu. Kelanjutan. Oh, kalau lanjutin ya maaf Ustadz. Ustadznya baper nih gimana? Iya tahu ya lanjutin oke. minhum yawma idzin sya'nun yughni wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Subhanallah Pak. Luar biasa. Ini yang tadi nonton video YouTube-nya yang denger dia cita-citanya nikah Pak, bengong cowoknya Pak. Betul. Ya ampun. Pak itu gimana Pak? Menurut Bapak gimana nih Pak? Echa itu tadi baca surat apa Echa ya? Itu surat Abasa. Oh Masya Allah. Betul nggak Pak Kiai itu surat Abasa? Kayaknya ada. Ada Pak Kiai di sini Mas Echa. Oh Masya Allah. Ntar gue kasih surat An-Najm. Mana Kiai? Al-Qiyamah coba baca. Ya betul ya surat Abasa tadi yang dibacakan ya. Betul. Dan kembali lagi Pak, seperti kata mamanya, dulu Echa nggak bisa sama sekali. Ya, tapi berkat bantuan dari gurunya belajar Quran Braille ya, Cak. Iya, Quran Braille, kemudian dengan ketekunan yang alhamdulillah baik. Sampai saat ini Echa sudah juz berapa, Cak? Alhamdulillah juz 29. Masya Allah, masih panjang, Cak. Masih panjang perjalananmu ya. Baru selesai Al-Qiyamah lagi. Nah, itu dia ya. Kalau saya sendiri aja ngapalin tuh juz 30 sebulan kagak hafal itu bingung ya, Masya Allah luar biasa. Inilah salah satu keistimewaan juga. Betul. Dan ini menunjukkan bahwa memang ketika kita punya niat yang baik, insya Allah nanti dibantu oleh Allah niatnya. Dan ini menunjukkan betapa orang tuanya dalam hal ini Ayah Dodi dan Mama Ambar itu peduli sekali dengan pendidikannya Echa gitu ya. Dan ini menjadi sebuah bukti sebenarnya. Nah satu hal lagi nih Pak yang mau saya garis bawahi Pak, ini Echa subhanallah ini sudah umroh Pak. Alhamdulillah. Umroh, Pak. Dan itu ceritanya ya ampun luar biasa. Satu ini saya nggak mau spoiler. Ada di dalam bukunya bagaimana Echa ini memanjatkan doa-doanya, cita-citanya itu ketika umroh. Dan itu buat saya sesuatu yang kalau boleh bilang sih sebenarnya touching gitu ya, karena sesuatu yang biasa. Biasanya kita akan memanjatkan yang namanya keluhan kita,
kelemahan kita, tapi di sini Echa cita-cita gitu. Jadi apa yang Echa inginkan panjatkan di Baitullah, dan memang ceritanya lucu ya, ada soal jilbab, itu ntar dibaca aja ya. Ada itu lucu banget. Nah, Echa ini katanya juga sering nangis nih Pak. Hobinya nangis. Nah, saya bilang nah Echa ini Ca, menangis itu bukan cengeng. Setuju nggak guys? Nah, cengeng itu artinya adalah ketika apa-apa nangis, mengeluh nangis, jatuh nangis, gagal nangis, itu baru namanya cengeng. Tapi Echa di sini, subhanallah, saya merasakan tuh perasaannya sangat peka. Kalau latihan ceramah pasti nangis kalau baca ayat. Saya bilang, Ca, ini sebenarnya sebuah hidayah ya. Jadi Echa lanjutkan. Kalau teman-teman yang lihat Echa nangis, dia tidak cengeng. Ini Echa karena dia adalah seorang bidadari gitu ya. Bidadari kan begitu tuh. Apa kalau Dewi Sri itu kalau tertawa angin tawanya menyuburkan tanaman, kalau dia menangis air matanya menyuburkan tanah. Coba tuh Echa coba nangis di kebun, Ca. Iya. Kali aja subur. Enggak, gue gak nangis ngapain? Ngapain ya dia? Ya, jadi begitu Pak. Nah, saya yang ingin menyampaikan sebenarnya adalah bahwa ini kan bedah buku. Tadi saya udah cerita mengenai judul, isi, bahkan ini ada orangnya sendiri, ya, ada orangnya sendiri. Penerbit juga datang. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa siapa saja bisa menulis buku dan dijadikan buku. Buktinya apa? Ini jeruk minum jeruk Pak yang duduk di sini. Saya tunanetra, narasumbernya juga tunanetra. Sebenarnya saya rada maksa. Entah kenapa saya nggak rela kalau sampai orang lain yang nulisin buku tentang Echa. Karena saya ikut Pak dari kecil sampai saat ini gitu ya. Harapan saya mendampingi sampai nanti bertemu jodohnya, punya anak ya. Tapi les jalan terus ya Bu Ambar ya, biar amplopnya nggak berhenti gitu. Nah ya begitu. Nah kemudian bagaimana caranya teman-teman ya, lihat orang di sekeliling kita, banyak yang istimewa. Mungkin kita nggak pernah sadar. Mungkin nama Bu Ambar, nama Pak Dodi, nama Faiza, Azahra, maunya Azahra ya, Ustazah Azahra. Nah, oke. Ustaz Taekwondo aja nih ya. Nah, jadi banyak, tapi nggak banyak yang mau menceritakan kembali. Mungkin ibu kita hebat, mungkin kakak kita hebat, mungkin tetangga kita hebat, tapi nggak banyak yang mau menceritakan. Saya melihat Echa ini adalah contoh yang baik, bisa diceritakan. Ini saya ngomong soalnya saya nggak buta ya, jadi kayak orang ngelihat yang. Aku juga kadang gitu kan, suka gitu ya. Kalau di kelas ya coba lihat dong gitu. Ya coba lihat, ternyata emang nggak lihat gitu ya. Iya, maksudnya yang gitu paham lah. Makanya ya, pagi-pagi yang ribut kerudung aja katanya, kayak gue nggak lihat gitu. Ini juga luar biasa Pak ya. Kalau saya ngajar les itu Echa selalu bilang, sebentar Kak, saya pakai kerudung dulu. Ini baru namanya muslimah yang luar biasa walaupun tunanetra tidak. Jadi teman-teman, banyak cerita hebat di sekeliling kita ini bisa ditulis. Dan satu pesan saya, tolong kalau ketemu rekan penyandang disabilitas, jangan kekurangannya diceritakan lebih dulu, tapi kelebihannya. Karena apa? Dari buku Bukan Bidadari Biasa ini saya bilang, oh Echa ini seorang gadis yang orang tuanya baik, dia insya Allah muslimah yang taat beragama, bisa menggunakan komputer, sedang belajar bahasa Inggris, bisa taekwondo, mengoperasikan komputer. Ngomong-ngomong, Echa tunanetra. Perasaannya gimana Pak? Beda nggak dengan kalau misalnya biasa kita bilang, walaupun Echa ini hidup dalam gulita, diberikan kebutaan, tapi dia pasti berbeda. Enakan yang mana Pak? Ya. Yang pertama ya. Itu kan orang itu melihat keunggulannya dulu ya, kita ambil kelebihannya dulu ya kan. Betul. Ini bukan berarti kekurangannya Echa, malah itu adalah suatu kelebihan yang Echa miliki gitu kan, untuk bisa berbagi, memotivasi orang-orang yang lainnya seperti itu. Dan bukan karena berbakat awalnya, betul. Tapi karena melalui proses belajar sampai bisa seperti sekarang. Baik, sebelum nanti saya ada persembahan khusus buat bidadari kita. Boleh saya buka
sesi tanya jawab ya Pak Boleh, ya? boleh, silakan. Barangkali boleh. Ada mungkin di antara Mungkin di antara para penonton ya. ada yang mau bertanya Jemaah. boleh. Mau tanya apa, jemaah? Kepada Ah. audiens kita yang ada di depan ini ya. Ada mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya Silakan, sekitar boleh. terkait buku ya tentang Bukan Bidadari Biasa. Ya. Kalau tidak ada mungkin itu dari dulu, kami 10. ya, dari kami 9. memberikan pertanyaan. Oh, ya, boleh. terkait tentang yang tadi selama ini kita bahas. Ya. Kan gitu, Pak Kak Rama. Kalau ada hadiahnya saya rasa mau tuh Pak. Hadiahnya Oh, ada, ada. Oh, iya, benar. hadiahnya ada ya. Hadiahnya ada, oke. Boleh. Dibawa ke sini hadiahnya. Ada hadiahnya ya, Kita tes wes. ya. Enggak. Sebenarnya audiens tadi itu dari tadi menyimak apa kagum apa gimana gitu kan? Ya mungkin dari tadi hanya bengong-bengong saja atau bagaimana ya kita tidak tahu. Makanya kita coba tes yuk satu-satu. Oke, nanti yang akan memberikan pertanyaan kita kembalikan kepada MC. Silakan mungkin MC. Silakan yang oke. Ya. Pertanyaannya yang pertama dari saya dulu, dari saya. Oke. Boleh ya dijawab. Sebutkan salah satu surat yang tadi Eca bacakan. Nah, salah satu surat. Oke, boleh yang bisa jawab. yang mana nih Bu? Silakan Bu, dipersilakan yang Salah satu, tunjuk katanya. tangan duluan siapa tadi? Boleh ditunjuk. Tadi ada beberapa tuh. Ini Bu Pandu. Ya. Oke. Oh, Mika boleh nih. Surat Abasa ya, Eca ya. Surat Abasa, betul. Oh, Eca juga mau nanya lagi nih. Ini dapat hadiah dengan ibu siapa, Bu? Bu Pandu. Pandu. Dokter Sri. Oh, baik ya, terima kasih. Sekarang giliran Eca yang bertanya. Eca katanya mau ngasih tebakan surat. Memang ustazah teladan. Ayo nih. Eca, apa mau ngasih Ayo. kuisnya apa nih Ca? Jemaah. Ini terlalu. Pakai ini nih, kencengan nih. Ya Eca, Ntar dulu. Eca grogi dulu nih Eca. Oh kirain grogi. Itu dulu dipikirkan. Tebak surat ya. Oke, luar biasa Ca pertanyaan. Oh, belum. Oh belum, aduh belum. Wujuhu yawma idzim musfirah. Surat atau ayat keberapa nih Ca mau niat Surat aja, jawab? surat. Oke, surat aja ayo siapa? Pak Kiai boleh ikutan jawab? Boleh, Boleh. Ustaz. Boleh. Coba diulang Eca, diulang lagi diulang. Kayaknya tadi masih pada nggak fokus nih Ca. Boleh diulang kembali Ca tadi ayat apa yang dibacakan? Wujuhu yawma idzim musfirah. Ayo jamaah. Oke, mungkin ada dari penonton yang coba menjawab. Bu Eli. Ini disuruh apa? Sambung ayat atau apa nih, Ca? Surat aja, Oh, surat tebak aja. Surat apa? Ayat keberapa? Posisinya di mana ya? Itu surat itu mah. Sekalian aja Pak Makia, Pak Madania gitu. Udah ada nih, aku udah bawa hadiahnya nih yang bisa Oke, jawab. Dia sip. luar biasa. Wah, Hadiahnya, aduh berat banget lagi. notebook ya. Iya. Notebook buat nulis maksudnya, bukan laptop Ya, ya. notebook tulisannya doang. Iya, bukan. Silakan, ada yang menjawab? Surat Abasa bukan Ca, ayat 38. Betul. Betul Eca, betul. Ini tepuk tangan untuk Bu Nana nih, hadiahnya aku bawa ini spesial Bu Nana nggak usah nyamper nih. Ya, pesantren dia mah. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi mungkin? Ada lagi? Kalau dari kami mungkin itu aja ya, karena ini juga susah sebenarnya pertanyaannya ya. Oke, mungkin ada di antara teman-teman sebenarnya nggak hanya tanya jawab ya, mungkin mau ditujukan juga kepada Eca, boleh nih gitu loh. Mumpung ada artist. Oke, Ya, ada berarti sekarang Bu artist. Tita aja deh yang ngasih pertanyaan. Boleh nggak, Kak Rama? boleh banget. Silakan, Tadi yang silakan. nyimak pasti tahu nih, yang nyimak tuh pasti tahu. Pertanyaan bang banget. Kak Rama kan bilang, aku
Aduh, Bu Tita lupa lagi singkatannya tadi. Lalu. Iya, kan kemarin Karama ulang tahun nih tanggal 3. Karama sempat mention nih umurnya, walaupun tadi sempat ada singkatan-singkatan gitu loh. Singkatan umurnya Karama. Nah, singkatannya tadi apa ya? Ada yang inget nggak? Nih, Bu Delvi langsung angkat tangan nih. Apa Guru Bu Delvi gendaris. jawabannya tadi? Karama kan salah agak ada istilah gitu loh. Katanya legendaris. Tahu nggak? Yang legendaris itu anak-anak sama guru-guru Al-Fadri yang bukan main. Wah, Tepuk subhanallah. tangan dong yang Ya Bu, sama-sama legendaris. apa Bu singkatan umurnya Bu? Singkatan umurnya tadi saya apa ya? berada di usia itu gitu loh. Jelita sekali, kan ini pas untuk saya deh jelita. Jelita. Iya. Kan? Apa? Jelang apa? Ayo apa tuh Bu? Apa tadi singkatannya ya? Jelang 50 tahun. Jelang 50 tahun, betul. Singkatnya jadinya apa? Jelita. Oke, terima kasih Bu Delvi, luar biasa sekali. Berarti menyimak. Saya merasa terhormat sekali nih, ini guru legendaris. Saya kalau terbayang Al-Fajri pasti inget Bu Delvi. Langsung. Oke, karena- kalau ada mungkin Ya, pertanyaan mungkin Pak dari Alif, saya dari ya, Pak boleh ya Alif. Kak Mas, dari saya satu ya. Oh, boleh Pak. Silakan. Tadi ada di dalam bukunya tentang bukan bidadari biasa itu ada suatu bab yang pemilihan katanya atau diksinya luar biasa banget ya. Itu ada 2 kata kalau nggak salah ya. Ini Apa saja itu? itemnya Dua, bidadari ya. nih, itemnya bidadari. Setiap bidadari pasti punya ini. Ayo ada dari audiens. Oke, itu boleh tuh Bu Eli. Itu itemnya. Selendang dan sayap. Selendang dan sayap, Betul. betul. Luar biasa. Bukan tidak betul ternyata. Cuma saya nggak bisa Bukan bayangin kalau selendang mayang bukan ya? Itu Itu gitu. Pak, saya nggak bisa bayangin kalau Eca ada sayapnya, nabrak nanti itu terbangnya ya. nanti terbangnya kemana-mana nih, Eca aja gini aja udah cicilan luar biasa, Iya, apalagi ada betul, sayap, betul, aduh. Kita lihat kadonya masih banyak banget nih hadiahnya Pak Alif. Masih ada 2 pertanyaan lagi kayaknya Oke, nih. boleh silakan. Dari Bu Tita lagi atau dari siapa nih? Boleh dari Siapa? Kak Kak Rama mungkin boleh? Ada lagi pertanyaan atau Dari- dari Eca? Oh, ada yang mau bertanya kayaknya Kak Rama. Oh, ada yang mau bertanya ya boleh. Jadi bertanya pun dapat hadiah ya Bu? Iya, bertanya pun dapat Iya, hadiah. Mau oke, bertanya, mau oke, ditanya. oke. Oke, silakan Ibu. Ya, nggak banyak. Eca mau tanya. Ya, kadang ganti ininya ganti. Kak Rama, saya mau tanya kepada Mbak Eca ya. Ya. Tadi kan Ini dengan Ibu siapa Bu? di Bandung. Oh iya baik. Tadi kan katanya sejak umur 6 tahun ya ketemu Kak Rama. Ya, saya mau tanya apakah sebagai satu keluarga di dalam keluarga Eca itu ada adik atau kakak mungkin yang bisa supporting juga beliau dengan belajar di Kak Rama. Mungkin yang satunya normal dan sekarang satunya dengan kondisi keterbatasan, jadi mungkin bisa saling supporting dengan Kak Rama juga dengan adiknya atau kakaknya mungkin yang bisa saling berbagi gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima Oke, kasih. pertanyaan yang luar biasa Ya. sekali. Ini untuk Eca ya. Ya, untuk Eca. Boleh diceritain Cak, kan Eca ini mulai belajar sama Kak Rama ini umur 6 tahun nih. Nah, apakah ada selain dari Kak Rama ini dari keluarga? Nah, ini Eca dapat support kan nih dari Eca kan punya adik kan? Boleh dong Ya, ceritain boleh supportnya ceritain. Selain dari adiknya ayah dan Eca bunda, atau dari mungkin ayah ya. selain dari ayah bunda. Banyak banget support, alhamdulillah. Dek, Itu ada juga. Kak Queen Sanadif Salsabila yang cantik sampai kiamat. Tepuk tangan untuk Ada adik di sini. Eca. Ayo mau Ada. biar ikut eksis nih kakak Ya, kakaknya boleh, mana nih boleh. yang mana nih ada Eca nih yang mana Adik, nih? ya. Adik dari Eca. Oh malu-malu adiknya belum belum Belum. belum panas kayaknya. Oke. Bukan adik biasa. Karena kakaknya luar biasa jadi adiknya juga luar biasa pasti. Berarti bukan adik bidadari biasa gitu ya. Gimana Cak? Coba bisa diceritain Cak, bentuknya seperti apa ya support yang diberikan oleh adik Nadif kepada Senpai Eca katanya ya. Disebutnya Baca Senpai bukunya Eca. aja ya, ada di bukunya. Berarti Bu Pandu dia nggak mau spoiler berarti harus ini sebenarnya marketingnya Eca nih biar beli Nah, bukunya. iya. Karena memang ada bab tentang adiknya Eca tersendiri ada. Tapi yang jelas pasti disupport lah gitu. Saya so tahu aja soalnya keluarga saya alhamdulillah begitu gitu ya. Jadi saya percaya juga Eca dapat support juga dari
keluarganya. Ada di bab ketiga ya, bab ketiga bidadari kedua. Jadi buah hati kedua ya, buah hati kedua nanti bisa dibaca itu full tentang adiknya Echa. Masih ada hadiah lagi Pak ya? Oke, ada yang mau bertanya? Sedikit pertanyaan nih Kak Rama. Ya. Dalam buku tersebut mungkin ada berapa halaman sih Kak Rama yang dibuat dalam buku ini, ya bukan bidadari biasa ini. Kira-kira ada berapa halaman? Kalau halaman saya lupa, hanya saja ada satu pengalaman yang luar biasa yang mau saya sampaikan. Jadi saya tuh ngetik karena memang harus memenuhi kebutuhan keluarga juga. Saya ngetik pakai laptop jadul. Laptop itu seolah nunggu sampai naskah saya selesai. Jadi ketika saya selesaikan naskah, 5 menit kemudian itu gosong bagian belakangnya. Oh, gitu. Laptopnya. Saya cerita di Facebook. Saya bilang kalau sampai ini laptopnya gosong 2 jam atau 3 jam sebelumnya, mungkin naskahnya akan hilang semua. Dan mungkin kalau bertanya-tanya, alhamdulillah saya ketika cerita ini 2 orang sahabat saya sekaligus bos saya yang juga memberikan testimoni, namanya Mbak Santi Indra Astuti dan Ibu Atika, itu dengan tanpa pikir panjang bilang, I will buy you a new laptop. Jadi ini laptop pemberian dari bos saya. Masya Allah, luar biasa ya. Subhanallah. Ya, itu salah satu pengalamannya. Dan insya Allah buku Bukan Bidadari Biasa ini juga saya maksudkan kenapa saya tulis mini biografi, karena ini ceritanya sebenarnya belum komplit. Jadi nanti Echa yang harus menyelesaikan. Dan insya Allah semua buku yang Bapak Ibu beli hari ini, royaltinya semuanya untuk Echa ya. Jadi Echa, Masya Allah ya, luar biasa. Ini, jadi intinya setiap kita ada kemauan pasti insya Allah akan ada jalan. Insya Allah ya. betul. Masya Allah, Betul, luar biasa ya. betul. Oke. Mungkin ada lagi ya, masih ada berapa hadiah lagi Bu? Ada the last hadiah. The last question. Oh, terakhir ya, berarti. The last question. Oh, mungkin Mungkin ada yang ingin bertanya nih. Ada sebelum yang ingin bertanya itu Bu Tika. Oh, ada yang sebelah bertanya. sana. Oke, Silakan. sebentar. Samperin dulu nih, samperin dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kak Rama ini pertanyaannya ada 2 ya. Ya, Yang pertama terkait penciptaan buku ini ya Pak. Ya. Itu berapa lama gitu kan? Kemudian kesulitan atau kan ada duka-dukanya pasti ya. Nah, kesulitan terus dukanya itu apa dalam menciptakan buku ini? Itu yang pertama. Nah, yang kedua dari segi Kak Rama ya yang merasakan ya. Sebenarnya dukungan seperti apa yang dibutuhkan oleh Kak Rama, oleh Echa dari lingkungannya gitu. Sehingga dia bisa, saya lihat Echa luar biasa sekali ya. Ya. Tapi saya ingin dengar langsung dari kakak. Sebenarnya saya itu pengen didukung ini loh. Saya itu ingin didukung ini loh, gitu. Terima kasih Kak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau dukanya tadi udah ya. Laptop saya gosong. Gosong gitu ya. Gosong itu dukanya. Kalau untuk proses itu sebenarnya begini. Jadi memang gayung bersambut. Saya iseng aja ngobrol sama Bu Ambar. Saya bilang, nih anak lo gue bikinin buku dah gitu. Kayak sayang banget kalau nggak dibikinin. Saya takut ada orang lain nanti yang ngerjain gitu kan. Itu pertengahan September 2022. Akhir September 2022 sampai akhir Oktober saya melakukan wawancara. Jadi ke Bapak Ibu gurunya Echa, kemudian juga guru taekwondonya, termasuk juga keluarga sendiri gitu ya, keluarganya Echa sendiri. Jadi sebulan itu saya mengumpulkan bahan. Di saat itulah penerbit dalam hal ini Megania Aksara Publishing itu minta saya untuk menulis naskah. Kak, nulis dong buat kami gitu. Wah, subhanallah gitu loh. Ini ada yang biasanya kalau nulis naskah tuh kita harus cari-cari penerbit gitu. Nerbitinnya juga lama gitu ya. Alhamdulillah saya bilang, ya ini saya ada naskah, saya bilang. Keren deh pokoknya.
Saya kebut itu Pak, ya. Jadi Oktober itu full wawancara, selesai wawancara November awal 2 minggu selesai itu naskah Pak. 2 minggu. Karena memang saya alhamdulillah mendampingi Echa sudah sejak lama, jadi hafal betul apa yang ingin disampaikan. Jadi 2 minggu itu selesai. Awal Desember sudah langsung pre-order. Jadi secepat itu, ya secepat itu. Banget ternyata luar biasa. Kalau mungkin kalau dihitung-hitung awal mulainya itu berarti Septemberan ya, bulan September. Mungkin kalau dari wawancara itu akhir September. Akhir September sampai dengan akhir ini Januari ya, Februari sudah launching. Sudah launching. Jadi sebenarnya sih kalau sudah banyak yang pesan. Jadi kalau pre-order memang sudah dari bulan Desember. Ini alhamdulillah sudah 100 buku ya Mas Awe ya. Luar biasa, sudah Masya Allah, tepuk tangan dong untuk Pak Rama, teman-teman. Ya. Tadi yang kedua pertanyaannya apa Pak? Tadi yang kedua motivasi dari lingkungan sekitarnya. Iya. Jadi sebenarnya begini, kalau motivasi atau apa sih yang sebenarnya kami butuhkan gitu ya. Sebenarnya simpel saja, perlakukanlah seperti halnya manusia yang lain. Ya, jadi mungkin ada yang bilang, wah dia punya kelebihan, kita aja yang normal. Nah, ini kan kita sering pakai kata normal. Sebenarnya standar normalnya kita bingung juga ya. Karena ada yang bilang, dia sempurna fisik tapi pemikiran tidak normal. Dia melihat tapi kok tinggalnya di penjara. Ini normal atau enggak? Enggak. Jadi kita nggak bisa ukur juga nih mana yang normal. Jadi saya perlu sampaikan bahwa yang namanya penyandang disabilitas, baik ini tunanetra Echa tunanetra, ada yang tunarungu, bahkan ada rekan-rekan kita di sini yang berkebutuhan khusus juga nih, murid-murid di sini. Ini mereka bukan normal tidak normal. Ciri khas Echa ini, ciri khasnya adalah tunanetra. Jadi kalau nyari ustazah nanti yang namanya Ustazah Faiza Azhara Ardia Garini, dia doang. Karena tandanya apa? Dia tunanetra. Kalau nyari yang namanya Mas Eko Ramaditya Adhikara, dia yang tunanetra itu ya, itu ciri khasnya. Manakala itu jadi kelebihan atau kekurangan tergantung orangnya sendiri. Jadi ini yang kemudian menjadi motivasi. Dan saya selalu bilang sama Echa, selalu bilang ke teman-teman juga yang penyandang disabilitas, bahwa jangan cuma kamu meminta kepada dunia, tapi kamu juga memberi kepada dunia. Artinya apa? Kalau kita teriak-teriak minta dikasih kesempatan, minta dikasih kesetaraan hak, harus sama. Ini yang dilakukan oleh keluarga saya dan keluarganya Echa, bahwa sekolah kita sama, bekerja juga kita sama, belajar juga sama. Jadi ini yang kemudian menjadi sebuah jawaban. Jadi memang harus saling bekerja sama untuk bisa menciptakan lingkungan yang inklusif ya, seperti itu. Dan bukan bidadari biasa, insya Allah bisa menjadi bacaan yang mewakili suara hati kami. Nanti bisa didapatkan di booth dan bisa langsung minta tanda tangan dari Echa. Iya, jadi insya Allah buku ini persembahan dari Kak Rama buat Echa supaya lebih semangat lagi gitu. Dan jangan kabur ke rumah sebelah kalau lagi les. Ini dia nih gitu ya. Gitu Bu Tita ya. Oke. Udah ya. Jadi intinya jangan ada pembedaan ya. Iya. Perbedaan di masyarakat gitu ya. Oke, ini berarti reward buat Pak